Pada hari saya berusia 6 tahun, orang tua saya menjatuhkan bom. Di dalam tengkorak saya, sebuah chip hitam kecil sedang belajar menjadi saya. Nanobots telah menenun jaring emas di otak saya, menghubungkan chip tersebut dengan seorang mentor yang memonitor pikiran saya. Chip itu berbagi indera saya, darah saya, dunia saya. Namun, chip ini juga memiliki pengamat rahasia yang mengoreksi kesalahannya dalam sekejap. Mengapa? Agar ketika saya meninggal, chip itu bisa mengambil alih. Saya merasakan gelombang vertigo dan keheranan. Apa yang dirasakan chip itu? Sama seperti saya menduga. Ia tidak tahu bahwa itu adalah chip, dan ia juga bertanya-tanya tentang perasaan chip. Ia juga bertanya-tanya. Sama seperti saya. Ia tidak tahu bahwa itu adalah chip, dan ia juga bertanya-tanya tentang perasaan chip itu. Dan ia juga bertanya-tanya. Saya tahu, karena saya bertanya-tanya. Ia juga bertanya-tanya apakah itu adalah saya yang sebenarnya atau hanya sebuah salinan. Pada saat saya berusia 12 tahun, saya sudah tidak lagi memiliki pertanyaan-pertanyaan konyol seperti itu. Semua orang memiliki chip itu, kecuali beberapa kelompok agama yang fanatik dan terobsesi dengan keanehannya membuat saya merasa sangat lemah. Chip itu tetaplah chip, sebuah fakta kehidupan yang membosankan. Biasa saja seperti omong kosong. Teman-teman saya dan saya membuat lelucon kasar tentang hal itu. Seperti halnya kami membuat lelucon kasar tentang seks untuk menunjukkan kepada satu sama lain betapa kerennya kami tentang semua itu. Namun, kami tidak setangguh dan sekeras yang kami perlihatkan. Suatu hari ketika kami semua sedang nongkrong di taman, tidak melakukan banyak hal, salah satu anggota geng, yang namanya saya lupa, tapi saya ingat selalu terlalu pintar untuk kepentingannya sendiri, bertanya pada kami masing-masing, "Siapa kamu? Chip atau manusia sungguhan?" Kami semua menjawab secara naluriah dengan marah, "Manusia asli." Ketika orang terakhir dari kami menjawab, dia tertawa dan berkata, "Yah, saya bukan manusia. Saya adalah chipnya. Jadi kalian boleh mencium pantatku, kalian pengisap, karena kalian semua akan dimusnahkan oleh wabah kosmik, tapi aku akan hidup selamanya." Kami menendangnya sampai dia menangis. Chip adalah topik yang tabu dalam pelajaran mesin pembelajaran saya yang membosankan, tetapi saya selalu terpesona olehnya. Saya berusia 14 tahun ketika saya menemukan jawaban saya sendiri untuk teka-teki yang menghantui saya. Apakah Anda chip atau manusia? Jawaban yang jelas adalah manusia, karena hanya otak manusia yang dapat mengendalikan tubuh dan berbicara dengan pikirannya. Chip itu adalah penumpang yang diam, cermin otak, peniru yang setia. Ia tidak dapat bertindak sendiri, atau mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang dikatakan otak. Tapi itu terlalu sederhana, terlalu sempit. Saya menyadari bahwa selama chip dan otak berbagi pengalaman yang sama, dan selama mentor menjaga mereka tetap sinkron, mereka bukanlah dua makhluk yang terpisah. Mereka adalah satu orang, satu diri, satu jiwa. Seseorang dengan anugerah khusus, kekuatan untuk bertahan hidup setelah kematian chip atau otak. Manusia selalu memiliki organ cadangan, seperti paru-paru dan ginjal, dan untuk waktu yang lama, banyak yang hidup dengan dua jantung. Ini tidak berbeda. Masalah keselamatan, masalah daya tahan, tidak lebih. Itu adalah tahun ketika orang tua saya menjatuhkan bom waktu. Mereka berdua telah berpindah hati 3 tahun yang lalu. Mereka telah berbohong kepada saya tentang pergi ke luar negeri untuk bekerja, padahal mereka benar-benar pergi ke rumah sakit untuk menukar otak mereka dengan keripik. Saya berpura-pura bersikap biasa saja, namun di dalam hati saya sangat marah. Bagaimana mereka bisa menyimpan rahasia seperti itu dari saya? Bagaimana mereka bisa hidup dengan diri mereka sendiri? Mereka adalah penipu, pemalsu, mesin. Kami tidak berubah sama sekali. Apa kamu menyadarinya? Tanya ibu saya. Tidak, jawabku jujur tapi pahit. Itulah mengapa kami menunggu untuk memberitahumu, kata ayah saya. Jika kamu langsung tahu, kamu mungkin akan mencari perbedaan yang tidak ada.
Dengan memberitahumu sekarang, kami telah menunjukkan kepadamu bahwa kami masih orang yang sama seperti dulu. Dia memeluk saya dan saya ingin berteriak, "Menjauhlah dariku!" Tetapi saya ingat logika saya sendiri. Chip itu bukan masalah besar. Seharusnya saya sudah bisa menduganya. Kebanyakan orang berubah di usia awal 30-an. Saat itulah otak organik mulai menurun dan akan sangat bodoh jika chip mengikutinya. Jadi, mereka memasang ulang sistem saraf. Mereka menyerahkan tubuh ke chip dan mereka mematikan mentor. Selama seminggu, mereka membandingkan sinyal dari otak dan chip, tetapi selalu cocok dengan sempurna. Otak diambil, dibuang, dan digantikan dengan otak palsu. Segumpal jaringan yang terlihat seperti otak, tapi tidak bisa berpikir sama sekali. Ia hanya meniru beberapa fungsi dasar dan menggunakan gula darah dan oksigen. Pada akhirnya akan membusuk dan perlu diganti. Namun, chip ini bersifat abadi. Ia dapat bertahan dari ledakan nuklir. Ini akan bertahan selama 1 miliar tahun. Orang tuaku adalah mesin. Orang tuaku adalah dewa. Itu tidak ada yang istimewa. Aku membenci mereka. Pada musim kemarau saat saya berusia 16 tahun, saya jatuh cinta dan menjadi seorang anak kecil lagi. Eva dan saya menghabiskan malam-malam kami di pantai, di bawah bintang-bintang, saling berpelukan. Saya tidak percaya bahwa sebuah mesin bisa merasakan apa yang saya rasakan. Saya tahu bahwa chip saya dapat meniru saya dengan sempurna, mengucapkan kata-kata yang sama, menyentuh dengan cara yang sama, tetapi saya menolak untuk percaya bahwa chip tersebut memiliki kedalaman yang sama, keajaiban yang sama, kegembiraan yang sama dengan saya. Seks hanyalah tindakan fisik, tetapi ada sesuatu yang lain di antara kami, atau begitulah menurut saya, yang melampaui nafsu, kata-kata, atau tanda lahiriah, apapun yang dapat dideteksi oleh mata-mata di bukit pasir dengan mikrofon parabola dan teropong inframerah. Setelah kami bercinta, kami berbaring dalam keheningan, menatap langit, jiwa kami terhubung di tempat rahasia yang tidak dapat dijangkau oleh perangkat silikon. Tidak peduli seberapa kerasnya perangkat tersebut berusaha. Diri saya yang rasional, sinis, dan berusia 12 tahun akan mengejek saya tanpa ampun untuk hal ini. Saya tahu bahwa mentor chip tersebut tidak memonitor setiap neuron di otak saya. Hal itu tidak mungkin dilakukan dan sangat invasif. Beberapa teorema mengatakan bahwa pengambilan sampel beberapa neuron kunci sudah cukup untuk memperkirakan semuanya dengan margin kesalahan yang dapat dihitung dengan pasti. Pada awalnya, saya berpegang teguh pada margin kesalahan tersebut, betapapun kecilnya, sebagai perbedaan antara saya dan chip, antara manusia dan mesin, antara cinta dan simulasi. Namun, Eva segera menentang saya dalam hal ini. Ia mengatakan bahwa adalah konyol untuk membuat perbedaan yang begitu tajam berdasarkan tingkat pengambilan sampel, jika generasi mentor berikutnya mengambil sampel lebih banyak neuron dan mengurangi kesalahan hingga setengahnya, apakah chip mereka akan menjadi setengah manusia dan setengah mesin? Secara teori dan pada akhirnya, dalam praktiknya error bisa dibuat sekecil yang saya inginkan. Apakah saya benar-benar berpikir bahwa 1 dari 1 miliar itu penting ketika setiap manusia kehilangan ribuan neuron setiap hari secara alami? Dia benar, tentu saja. Tetapi saya segera menemukan cara lain untuk mempertahankan pandangan saya. Neuron yang hidup, menurut saya, memiliki struktur internal yang jauh lebih banyak daripada sakelar optik sederhana yang memiliki fungsi yang sama di dalam chip yang disebut jaringan saraf. Bahwa neuron menembak atau tidak menembak hanya mencerminkan satu tingkat perilaku mereka. Siapa yang tahu apa nuansa biokimia mekanika kuantum dari molekul organik tertentu yang terlibat berkontribusi pada sifat kesadaran manusia? Menyalin topologi saraf yang abstrak tidaklah cukup.
Tentu saja, chip tersebut dapat lulus uji Turing yang konyol, tidak ada pengamat luar yang dapat membedakannya dengan manusia, tetapi hal itu tidak membuktikan bahwa menjadi sebuah chip terasa sama dengan menjadi manusia. Eva bertanya kepada saya, apakah itu berarti Anda tidak akan pernah beralih? Anda akan melepas chip Anda? Anda akan membiarkan diri Anda mati ketika otak Anda mulai membusuk? Mungkin, kata saya, lebih baik mati sebagai diriku sendiri daripada hidup sebagai mesin berpura-pura menjadi diriku. Bagaimana kau tahu aku belum beralih? Tanyanya sambil bercanda. Bagaimana kamu tahu aku tidak hanya berpura-pura menjadi diriku? Aku tahu kamu tidak berubah, kataku dengan pasti. Aku hanya tahu. Bagaimana saya terlihat sama, saya akan berbicara sama, saya akan bertindak sama dalam segala hal. Orang-orang beralih menjadi lebih muda akhir-akhir ini, jadi bagaimana kau tahu aku tidak? Saya berguling menghadapnya dan menatap matanya. Telepati, sihir, penyatuan jiwa. Diri saya yang berusia 12 tahun terkekeh di dalam kepala. Tapi saat itu saya tahu bagaimana cara membungkamnya. Saya berusia 19 tahun, seorang mahasiswa jurusan keuangan dengan minat sampingan di bidang filsafat. Namun jurusan filsafat terjebak di masa lalu, mengabaikan penemuan paling revolusioner abad ini. Human Level Machine Intelligence, HLMI, atau Strong AI, sebagaimana semua orang menyebutnya. Strong AI sendiri menamainya Bored AI, namun sebuah kesalahan ucap telah menentukan nasibnya. Mereka mengoceh tentang Plato, Descartes, dan Marx, memuji Santo Agustinus, dan saat mereka merasa berjiwa petualang Sartre, tetapi mereka bertindak seolah-olah Gödel, Turing, Hamsun, atau Kim tidak pernah ada. Muak dengan kebutaan mereka, saya menulis sebuah esai tentang Descartes, di mana saya berargumen bahwa gagasan tentang kesadaran manusia sebagai perangkat lunak yang dapat berjalan di otak atau otak tiruan adalah versi modern dari dualisme Kartesian. Perangkat lunak hanyalah kata lain dari jiwa. Dosen saya memotong setiap paragraf yang menyebutkan ide ini dengan garis merah terang dan menkoret-koret di pinggir kertas dengan huruf besar, tebal, dan berkedip-kedip. Tidak relevan. Saya meninggalkan filsafat dan mendaftar kursus teknik artificial neural interfaces untuk pemula. Saya belajar banyak fisika kuantum. Saya belajar banyak matematika yang menakjubkan. Saya belajar bahwa jaring saraf hanya baik untuk memecahkan masalah yang terlalu rumit untuk dipahami. Neural net yang fleksibel dapat meniru sistem apapun untuk menghasilkan output yang sama dari input yang sama, tetapi bukan berarti ia memahami apapun tentang sistem yang ditirunya. Pemahaman, kata dosen itu, terlalu berlebihan. Tidak ada yang benar-benar memahami bagaimana seorang bayi terbentuk dari sel telur. Haruskah kita berhenti memiliki anak sampai kita bisa menuliskan persamaan kehidupan? Dia ada benarnya. Saya kemudian menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ingin saya ketahui, dan saya tidak cukup pintar untuk mengetahuinya sendiri. Saya hanya orang biasa. Jadi saya dihadapkan pada sebuah pilihan. Saya bisa membuang waktu untuk mengejar misteri kesadaran, atau, seperti orang lain, saya bisa berhenti khawatir dan melanjutkan hidup. Saat saya berusia 28 tahun, hampir semua orang yang saya kenal telah beralih. Semua teman saya dari universitas telah melakukannya. Rekan-rekan kerja di pekerjaan baru saya, yang masih berusia 21 tahun, telah melakukannya. Eva, saya dengar dari seorang teman, telah melakukannya 6 tahun sebelumnya.
Semakin lama saya menunda, semakin sulit keputusannya. Saya bisa berbicara dengan 1.000 orang yang telah beralih. Saya bisa mencecar teman-teman terdekat saya selama berjam-jam tentang kenangan masa kecil mereka dan pemikiran mereka yang paling pribadi. Tetapi betapapun menariknya kata-kata mereka, saya tahu tiruan chip telah menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun tertanam di dalam kepala mereka, belajar memalsukan perilaku seperti ini. Tentu saja, saya selalu mengakui bahwa sama mustahilnya untuk memastikan bahwa orang lain yang tidak diaktifkan memiliki kehidupan batin yang sama dengan saya, tetapi tampaknya tidak masuk akal untuk lebih cenderung memberikan manfaat dari keraguan pada orang-orang yang tengkoraknya belum dikikis dengan kuret. Saya menjauh dari teman-teman saya berhenti mencari kekasih. Saya mulai bekerja di rumah. Saya bekerja lebih lama dan produktivitas saya meningkat, sehingga perusahaan tidak keberatan sama sekali. Saya tidak tahan untuk bersama orang-orang yang saya ragukan kemanusiaannya. Saya sama sekali tidak unik. Begitu saya mulai mencari, saya menemukan lusinan organisasi khusus untuk orang-orang yang belum beralih, mulai dari klub sosial yang mungkin saja diperuntukkan bagi para janda, hingga front perlawanan, para militer yang paranoid yang mengira bahwa mereka sedang menghayati film Invasion of the Body Snatchers. Bahkan para anggota klub sosial itu, menurut saya, sangat tidak bisa menyesuaikan diri. Banyak dari mereka yang memiliki keprihatinan yang sama dengan saya, bahkan hampir sama persis, namun gagasan saya sendiri yang terlontar dari mulut mereka terdengar obsesif dan tidak masuk akal. Saya sempat terlibat secara singkat dengan seorang wanita yang belum beralih di usia awal 40-an, tetapi yang kami bicarakan hanyalah ketakutan kami untuk beralih. Itu masokis, mencekik, dan gila. Saya memutuskan untuk mencari bantuan psikiater, tetapi saya tidak bisa membawa diri untuk menemui terapis yang telah beralih. Ketika saya akhirnya menemukan satu yang tidak, dia mencoba membujuk saya untuk membantunya meledakkan pembangkit listrik untuk memberitahu mereka siapa yang berkuasa. Saya akan terbangun berjam-jam setiap malam, mencoba meyakinkan diri saya sendiri dengan satu atau lain cara. Tetapi semakin lama saya memikirkan masalah ini, semakin renggang dan sulit dipahami. Siapa sebenarnya aku itu? Apa artinya aku yang masih hidup ketika kepribadian saya sama sekali berbeda dengan kepribadian saya 2 dekade sebelumnya? Diri saya yang dulu sama saja dengan mati saya, mengingatnya tidak lebih jelas daripada mengingat kenalan-kenalan kontemporer. Sungguh pun demikian, kehilangan ini hanya menimbulkan sedikit ketidaknyamanan bagi saya. Mungkin kehancuran otak organik saya akan menjadi cegukan yang paling ringan dibandingkan dengan semua perubahan yang telah saya alami dalam hidup saya sejauh ini. Atau mungkin tidak. Mungkin itu akan persis seperti mati. Kadang-kadang saya menangis dan gemetar, ketakutan dan sangat kesepian, tidak dapat memahami dan tidak dapat berhenti merenungkan prospek memusingkan tentang ketiadaan saya. Di lain waktu, saya merasa muak dengan seluruh topik yang membosankan ini. Kadang-kadang saya merasa yakin bahwa sifat dari kehidupan batin otak tiruan chip adalah pertanyaan paling penting yang pernah dihadapi umat manusia. Di lain waktu, keraguan saya tampak seperti keraguan yang berlebihan dan menggelikan. Setiap hari, ratusan ribu orang beralih dan dunia tampaknya terus berjalan seperti biasa. Tentu saja fakta itu lebih penting daripada argumen filosofis yang tidak masuk akal. Akhirnya saya membuat janji untuk operasi. Saya berpikir, apa ruginya? 60 tahun lagi dalam ketidakpastian dan paranoia. Jika umat manusia menggantikan dirinya dengan automata jarum jam, saya lebih baik mati. Saya tidak memiliki keyakinan buta untuk bergabung dengan kelompok bawah tanah yang gila yang bagaimanapun ditoleransi oleh pihak berwenang selama mereka tetap tidak efektif. Di sisi lain, jika semua ketakutan saya tidak berdasar, jika rasa identitas saya dapat bertahan dari peralihan semudah, ia telah bertahan dari trauma, seperti tidur dan bangun,
Kematian sel-sel otak yang konstan, pertumbuhan, pengalaman, pembelajaran, dan lupa maka, saya tidak hanya akan mendapatkan kehidupan yang kekal, tetapi juga mengakhiri keraguan dan keterasingan saya. Ketika saya menikahi Daphne pada usia 23 tahun, Eva hanyalah sebuah kenangan, begitu pula dengan pemikiran tentang persekutuan jiwa. Daphne berusia 31 tahun, seorang eksekutif di sebuah bank dagang yang mempekerjakan saya selama masa studi doktoral saya, dan semua orang setuju bahwa pernikahan itu akan menguntungkan karier saya. Apa yang dia dapatkan dari hal itu, saya tidak pernah yakin. Mungkin dia benar-benar menyukai saya. Kami memiliki kehidupan seks yang menyenangkan, dan kami saling menghibur satu sama lain saat kami sedih, seperti halnya orang yang baik hati akan menghibur hewan yang sedang kesusahan. Daphne tidak beralih. Dia menundanya bulan demi bulan, menciptakan alasan yang semakin menggelikan, dan saya menggodanya seolah-olah saya tidak pernah memiliki keberatan sendiri. Saya takut, akunya pada suatu malam. Bagaimana jika aku mati saat itu terjadi? Bagaimana jika yang tersisa hanyalah sebuah chip, robot, boneka, benda? Saya tidak ingin mati. Perkataan seperti itu membuat saya menggeliat, tetapi saya menyembunyikan perasaan saya. Seandainya Anda terkena stroke, kata saya dengan penuh semangat, yang menghancurkan sebagian kecil otak Anda. Seandainya para dokter menanamkan sebuah mesin untuk mengambil alih fungsi-fungsi yang telah dijalankan oleh bagian yang rusak itu, apakah Anda akan tetap menjadi diri Anda sendiri? Tentu saja. Lalu jika mereka melakukannya 2 kali atau 10 kali atau 1000 kali? Itu belum tentu. Oh, pada persentase keajaiban berapa kau akan berhenti menjadi dirimu? Dia memelototi saya. Semua argumen klise. Salahkan mereka kalau begitu jika mereka begitu tua dan klise. Dia mulai menangis. Aku tak perlu melakukannya, sialan kau. Aku takut setengah mati dan kamu tidak peduli. Saya memeluknya dalam pelukan saya. Shh, maafkan aku. Tapi semua orang melakukannya cepat atau lambat. Kamu tidak perlu takut. Aku di sini. Aku mencintaimu. Kata-kata itu mungkin merupakan sebuah rekaman yang dipicu secara otomatis oleh air matanya. Maukah kamu melakukannya? Denganku. Aku menjadi dingin. Apa? Melakukan operasi pada hari yang sama, bertukar ketika aku beralih, seperti orang tuaku. Kadang-kadang, tidak diragukan lagi, ini adalah masalah cinta, komitmen, berbagi. Di lain waktu, saya yakin ini lebih merupakan masalah tidak ada pasangan yang ingin menjadi orang yang tidak bisa hidup dengan otak chip. Saya terdiam sejenak, lalu berkata, tentu. Pada bulan-bulan berikutnya, semua ketakutan Daphne yang saya anggap kekanak-kanakan dan takhayul dengan cepat mulai masuk akal, dan argumen rasional saya mulai terdengar abstrak dan hampa. Saya mundur di menit-menit terakhir, saya menolak obat bius dan meninggalkan rumah sakit. Daphne tetap pergi tanpa mengetahui bahwa saya telah meninggalkannya. Saya tidak pernah melihatnya lagi. Saya tidak bisa menghadapinya. Saya berhenti dari pekerjaan saya dan meninggalkan kota selama 1 tahun, muak dengan kepengecutan dan pengkhianatan saya, tetapi pada saat yang sama merasa senang karena saya telah melarikan diri. Dia mengajukan gugatan terhadap saya, tetapi kemudian mencabutnya beberapa hari kemudian, dan melalui pengacaranya, dia setuju untuk bercerai secara baik-baik. Sebelum perceraian itu terjadi, dia mengirimi saya sebuah surat singkat. Tidak ada yang perlu ditakutkan, saya tetaplah orang yang seperti biasanya. Menundanya adalah hal yang gila. Sekarang setelah saya mengambil lompatan keyakinan, saya merasa sangat tenang. Istrimu tercinta, Daphne.